Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan ini saya akan sedikit berkomentar tentang kelebihan dan kelemahan sistem politik demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila terdapat banyak aliran dari sistem demokrasi, melalui dari sistem demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, hingga demokrasi Pancasila. Sebagaimana namanya, demokrasi Pancasila sudah pasti akan menganut falsafah hidup negara Indonesia yang dikenal dengan ideologi Pancasila. Selain itu, sistem demokrasi ini juga disesuaikan dengan apa yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi Pancasila memiliki cakupan yang cukup luas, mulai dari sistemnya, asalnya, fungsi, dan lain sebagainya. Karena itu, penting untuk mempelajari tentang sistem ini, karena ini merupakan sistem yang digunakan oleh negara Indonesia saat ini. Oleh karena itu, berikut akan diulas secara lebih detail mengenai apa itu demokrasi Pancasila. Sistem demokrasi Pancasila sesungguhnya memiliki dua asas pokok. Asas yang pertama adalah asas kerakyatan, dan asas yang kedua adalah asas musyawarah. Dari penjelasan masing-masing, yang dimaksud dengan asas kerakyatan adalah suatu kesadaran untuk mencintai rakyat Indonesia, mewujudkan perasaan senasib seperjuangan, dan juga mengedepankan cita-cita dari rakyat itu sendiri. Juga adanya jiwa kerakyatan tinggi dan juga mengerti nasib rakyat serta keinginan bersama. Demokrasi Pancasila menerapkan sistem demokrasi yang bebas, jujur, dan terbuka untuk semua. Fokus utama dari demokrasi ini adalah bagaimana rakyat mampu berperan secara intens dalam pelaksanaan pemerintahan negara. Rakyat harus dilibatkan dalam semua pengambilan keputusan sehingga semua akan berjalan dengan baik sesuai dengan cita-cita negara Indonesia. Kelebihan dan kekurangan demokrasi Pancasila di Indonesia adalah sistem kehidupan bagi negara dan masyarakat atas dasar kedaulatan rakyat. Itu terinspirasi oleh nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pancasila sendiri yang berarti 5 prinsip adalah nama yang diberikan kepada dasar Republik Indonesia. 5 prinsip Pancasila adalah keyakinan pada satu dan hanya Tuhan, manusia yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, demokrasi dipandu oleh kebijaksanaan batin, dari pertimbangan perwakilan dan keadilan sosial untuk semua orang Indonesia. Jadi demokrasi Pancasila berarti demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat yang diilhami oleh dan diintegrasikan dengan prinsip-prinsip Pancasila lainnya. Ini berarti bahwa penggunaan hak-hak demokratis harus selalu sejalan dengan rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai dengan keyakinan masing-masing, menjunjung tinggi nilai-nilai manusia sesuai dengan martabat manusia, menjamin dan memperkuat persatuan nasional, dan ditunjukkan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dalam hal ini terdapat kelebihan dan kekurangan demokrasi Pancasila itu. Kelebihan demokrasi Pancasila yang pertama, lebih baik untuk lebih banyak orang, yang artinya demokrasi Pancasila sering dilihat sebagai bentuk pemerintahan yang lebih adil dan kurang sewenang-wenang karena memungkinkan kehendak rakyat disahkan menjadi undang-undang sampai taraf tertentu. Ini mencegah skenario seperti minoritas kecil yang kuat mengeksploitasi mayoritas besar yang kehilangan haknya. Yang kedua itu desentralisasi kekuasaan. Pengertiannya, keuntungan lain dari demokrasi Pancasila adalah bahwa paling tidak dalam teori tidak ada orang yang memegang banyak kekuasaan. Keuntungan ini dapat dikurangi hingga taraf tertentu dengan kontrol informasi, media misalnya menggunakan banyak kekuatan politik di sebagian besar negara demokrasi. Yang ketiga, dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam bentuk pemerintahan yang demokratis, semua orang akan diizinkan untuk memilih dan berpartisipasi dalam mempertimbangkan apa yang akan mereka pikirkan tentang masalah politik, sosial, dan ekonomi. Hal itu memastikan bahwa keputusan apapun yang dibuat itu akan menjadi kepentingan mereka
dan bukan hanya dari pemimpin pemerintahan. Publik benar-benar akan memegang kekuasaan dan memiliki pendapat yang penting. Artinya perasaan partisipasi ini akan memungkinkan perasaan bangsa dan patriotisme yang tidak sering terlihat di daerah dengan sistem politik yang berbeda. Yang keempat, mempromosikan rasa keterlibatan. Jadi ketika orang memiliki kekuatan untuk memilih dan mendukung keputusan dan undang-undang tertentu, mereka akan merasa seperti bagian aktif dalam masyarakat. Hal ini berarti mereka akan merasa dibutuhkan agar masyarakat berkembang. Memberi kekuatan kepada orang-orang dan membiarkan mereka terlibat jelas merupakan suatu yang akan berdampak besar pada negara secara keseluruhan. Yang berikutnya kelima, memaksakan kesetaraan. Pemungutan suara setiap orang memiliki bobot yang sama, membentuk pemerintahan demokratis yang dibangun di atas kesetaraan. Tidak hanya dalam demokrasi, tetapi ini berlaku di semua bentuk pemilihan politik, membuat semua orang merasa didengar dan penting. Istilahnya seperti semua setara di mata undang-undang. Yang keenam, memungkinkan perubahan kebijaksanaan yang wajar. Menurut para pendukung, mungkin pro-demokrasi tersebut terbesar mempertimbangkan kekuatan rakyat. Mereka juga penting untuk membuat perubahan pada sistem ketika mereka merasa perlu, yang kemudian disepakati pejabat terpilih dengan sukarela. Perubahan-perubahan ini dapat terjadi tanpa kekerasan, di mana kekuasaan ditransfer dari satu pihak ke pihak lain melalui pemilihan, yang berarti pemerintah hanya terikat pada kekuasaan dengan syarat-syarat yang dipisahkan ke dalam kenaikan tahunan. Yang ketujuh, tidak menempatkan kekuasaan ke dalam satu individu. Dalam demokrasi, kekuasaan tersebar dan tidak ada individu yang memegang semua kekuasaan, bahkan sebagian besar. Ini membantu mencegah eksploitasi terhadap orang-orang dan korupsi. Yang kedelapan, memberikan kewajiban kepada warga negara. Jadi demokrasi memungkinkan perasaan kewajiban kepada publik dalam memotivasi kekuatan yang berkuasa. Jadi akibatnya, pejabat pemerintahan akan memiliki tugas dan kewajiban kepada warga yang memiliki mereka dalam posisi, yang berarti mereka berutang keberhasilan mereka kepada warga, sehingga mereka harus berutang budi kepada mereka dalam tingkatan tertentu. Motivasi semacam itu dapat membantu para pejabat ini bekerja menuju kebijakan dan tujuan yang mereka pilih untuk diterapkan. Sedangkan kekurangan dalam demokrasi Pancasila itu yang pertama, berisiko kurangnya pengetahuan di antara orang-orang. Jadi pengertiannya karena fakta bahwa orang-orang memiliki kekuatan untuk memilih pejabat ke kantor, mereka akan sering tidak diberitahukan tentang isu-isu politik dengan cara yang seharusnya. Jadi yang berarti bahwa banyak dari mereka dengan kekuatan voting tidak sepengetahuan isu-isu yang relevan seperti perlu. Ini tidak selalu ideal karena massa umum tanpa pemahaman masalah kemasyarakatan akan membuat pilihannya yang salah selama pemilihan, seperti kelebihan dan kekurangan demokrasi konstitusional. Yang kedua, mungkin mengalami kecurangan pemilu. Jadi dalam demokrasi akan menghadapi kesulitan dalam berfungsi secara efisien, terutama ketika ada yang lebih besar untuk diurus, di mana pemilihan dan perhitungan suara akan menjadi tugas yang tampaknya mustahil, yang mengarah ke beberapa bentuk korupsi. Jadi seperti penipuan pemilihan, seperti ciri-ciri demokrasi order rakyat. Yang ketiga, mungkin sulit menghindari kekurangan. Jadi dalam sistem politik ini, setiap sistem politik tidak datang tanpa cacat, yang berarti bahwa demokrasi bukanlah sistem yang sempurna. Jadi terutama bahwa ada orang-orang yang berbeda memiliki pandangan yang berbeda, membuat masalah menjadi rumit. Oleh karena itu, posisi pemerintah didasarkan pada jangka pendek. Sistem politik mungkin juga terfokus jangka pendek dan tidak akan bekerja untuk pertumbuhan masyarakat jangka panjang. Yang keempat, inefisiensi dan ketidakpraktisan. Jadi semakin besar demokrasi, semakin sulit memilih dan memilih perhitungan suara, dan demokrasi menjadi sasaran penipuan pemilih. Jadi demokrasi dapat menderita intimidasi atau balas dendam pemilih, sehingga mengambil dari sifat demokratis sejati mereka. Masalah terbesar
bagaimanapun, demokrasi tampaknya kurang keji, tapi sebenarnya lebih bermasalah. Ini fancy semakin besar sistem manusia, semakin kurang realitas bagi setiap orang untuk memilih keputusan. Jadi bahkan dalam demokrasi kecil bisa ada masalah serius dengan membuat orang-orang mengetahui dan tertarik dengan masalah yang ada. Yang kelima, eksploitasi minoritas. Dalam demokrasi Pancasila tidak ada yang dapat mencegah mayoritas mengeksploitasi minoritas kecil. Jadi untuk alasannya ini, check and balance dari struktur keseimbangan pemerintahan Amerika Serikat, seperti contoh yang bersikat, memiliki pejabat dan untuk Kongres dan kepresidenan dengan struktur non-demokratis atau penunjukan eksekutif dan yudisial. Yang keenam, cacat aturan. Di mana dalam hal ini bahkan ketika setiap orang memiliki tujuan yang baik, mayoritas yang kurang informasi dapat membentuk keputusan yang buruk yang melukai semua orang. Jadi hal ini bisa menjadi masalah khusus setiap kali ada kebijaksanaan untuk memberlakukan yang memiliki implikasi halus dan rumit. Karena mayoritas menurut definisi bukan kelompok yang berpendidikan paling tinggi, melainkan pendidikan massa menjadi faktor pembatas dalam aktivitas demokrasi. Yang ketujuh, disiplin waktu. Dalam organisasi dengan rapat dewan terbuka yang dijalankan oleh demokrasi langsung, masalah yang menarik muncul, yaitu bahwa orang-orang yang memiliki waktu luang paling tidak mempengaruhi organisasi yang paling sedikit, karena alasan sederhana bahwa mereka dapat muncul ke lebih banyak pertemuan dan berpartisipasi lebih banyak. Orang dengan tanggung jawab lain di sisi lain tidak bisa. Yang kedelapan, sebuah insentif untuk polarisasi. Suatu masalah dengan demokrasi Pancasila yang baru didasari ketika mulai bekerja dengan organisasi yang dikelola konsensus adalah cara sistem suara mayoritas aturan menciptakan insentif bagi orang untuk menjangkau sebagian besar untuk tidak memutuskan, tidak pasti atau moderat. Pemilih dan memiliki insentif yang lemah bagi orang untuk berbicara dengan orang-orang yang pandangannya sangat berbeda. Dalam sistem yang dijalankan konsensus, insentif dibalik. Jadi pikiran ini adalah sisi negatif dari demokrasi karena mengarah pada peningkatan polarisasi di mana kelompok-kelompok dengan sudut pandang yang berlawanan cenderung untuk tidak saling berbicara dan cenderung untuk tidak menyelesaikan ketidaksetujuan mereka atau bekerjasama. Yang kesembilan, mungkin menyebabkan mayoritas untuk mendapatkan akhir yang pendek karena bentuk pemerintahan yang demokratis dibentuk untuk melayani mayoritas, dan mayoritas akan sering diabaikan dan bahkan dieksploitasi. Banyak kebijakan dan undang-undang yang mendukung mayoritas sebagian besar merugikan minoritas, menyebabkan kesenjangan besar antara dua kelompok seperti contoh penerapan budaya demokrasi keluarga. Jadi sekian dari beberapa pendapat saya tentang kelebihan dan kekurangan dari sistem politik demokrasi Pancasila ini. Sekian dan terima kasih.